Oke, silakan Reza. Ceritalah. Reza, kita lihat saudara kita yang muslim cerita nih. Silakan Reza. Nah, begini Romo. 2 hari yang lalu saya berdiskusi dengan Joseph Albert terkait bagaimana nasib kami ini, ya pokoknya umat beragama selain Katolik di akhirat nanti. Apakah selamat atau binasa? Joseph mengatakan tergantung. Kalau kamu belum pernah sama sekali tahu Injil, ya kamu diselamatkan dengan berkat Tuhan. Tapi kalau kamu sudah tahu tapi tetap tidak mau dibaptis terus mengikuti sakramen-sakramen untuk mendapatkan keselamatan, maka kamu akan binasa begitu. Apakah itu benar? Itu saja Romo. Katakanlah saya sudah diberitahu oleh Romo dan Joseph, tapi saya tetap menolak menjadi Katolik begitu. Apakah saya binasa? Begini, saudaraku. Prinsip dasar kekatolikan itu Tuhan ada di depan rumahmu dan mengetuk. Kalau engkau membuka pintu, bantu dulu Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukanya, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Lanjut, 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada gereja-gereja. Pertanyaan saya untuk Reza, siapa yang bertelinga? Tetapi di situ penting sekali ayat 20. Aku mengetuk pintu rumah. Kalau engkau membuka, aku akan berjamu dengan engkau. Karena apa? Karena di dalam Kisah 4 ayat 12 sangat jelas di situ pernyataan dari Petrus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan kita harus berjuang lebih dan berusaha lebih. 1 Timotius 4 ayat 10. Dan terutama mereka yang percaya harus berjuang lebih. Satunya, Reza, saya mewartakan. Satunya engkau menerima dan percaya. Bisa mengerti itu dulu? Misalkan Romo sudah ini mewartakan begitu, tapi saya tetap bersikeras dengan iman Islam saya, itu bagaimana Romo? Yang pertama, engkau sudah mengenal kebenaran. Dan yang kedua, di sini persoalan yang penting nanti Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Tetapi ingat baik-baik di sini apa kata Santo Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Oke. Terutama berarti semua yang percaya, terutama mereka yang percaya itu harus berjuang lebih atau tidak di situ? Rafael. Harus berjuang lebih, artinya di situ yang percaya kepada Yesus tetapi tidak berjuang lebih tidak ada guna. Kenapa? Karena dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 dan 9 dia omong apa? Santo Paulus itu omong apa dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 dan 9? Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga, menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya
di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Sampai ayat 8 aja. Ya sampai 9. Sampai sini. Mereka ini akan menjalimi hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Itu kebebasanmu. Saya selalu punya pendasaran Reza. Tuhanlah yang memanggilmu, bukan kami. Kami tidak pernah memaksakan seseorang pun jadi Katolik. Hanya mewartakan, ini loh, Injil yang sesungguhnya, yang Tuhan omong itu seperti ini, seperti ini. Soal percaya dan masuk dalam persekutuan, itu urusan kalian. Bukan urusan kami. Kenapa? Karena itu urusan kalian dengan Tuhan. Tuhanlah yang memanggilmu. Janji ini kepada siapa? Kisah 2 ayat 39. Janji ini kepada siapa? Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Tuhan yang memanggilnya. Tuhan dan yang menambahkan ayat 47. Bukan kami yang menambahkan. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Reza, tugas kami mewartakan. Engkau telah mendengarkan tentang Injil. Engkau mau percaya atau tidak percaya, menolak atau tidak menolak, dan itu hakmu. Itu keputusanmu. Tetapi kami telah mewartakan itu. Sebab urusanmu dengan Tuhan, bukan urusanmu dengan kami, Reza. Bas ya Romo. Katolik tidak memaksa orang. Kalau Katolik memaksa orang terus, saya tidak Katolik sampai sekarang. Kalau tidak punya hak kebebasan nurani untuk memutuskan. Tapi di Alkitab ada dikatakan gak tidak nasib orang seperti saya, Romo, yang menolak kebenaran Injil? Tadi sudah dikatakan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 9 tadi. Itu menurut pandangan Katolik ya, pandangan biblis, saudaraku. Tetapi yang imanmu itu tumbuh dari pendengaran, Roma 10 ayat 17. Pendengaran terhadap apa? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Karena itu, kenapa Katolik ada di sini? Ada di room. Bukan hanya memberikan jawab terhadap framing ad hominem dari Protestantisme ataupun yang lainnya. Tetapi tugas ini, bagaimana mereka akan percaya kalau tidak ada yang memberitakan. Karena itu iman tumbuh dari pendengaran. Reza ada di tanganmu, ada di hati nuranimu bersama dengan Tuhan Allah. Yang penting kami telah mewartakan itu kepadamu. Dan untuk menghakimi engkau di mana-mana itu urusannya Tuhan Allah. Yang penting kami telah mewartakan kebenaran itu. Dan kebenaran itu membebaskan engkau.
bahwa semuanya itu bukan untuk kamu harus begini. Tidak. Katolik itu selalu terbuka untuk biarlah kasih Allah yang memanggilmu. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu. Yohanes 15:16 sangat jelas di situ. Dan aku memilih kamu supaya buahmu itu bantu dulu, Rafa. Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Lanjut sampai 20. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ayat 23-nya. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Oke, ini penting sekali kita analisa betul. Bukan kita yang memilih dia yang memilih kita. Karena itu, Reza, Katolik tidak pernah memilihmu. Tuhan yang memilih engkau, Dia yang memanggil engkau. Dialah yang bertanggung jawab terhadap memasukkan engkau atau tidak, menambahkan itu urusnya Tuhan, bukan kami. Tugas kami hanya pergi mewartakan, baik atau tidak pun baik waktunya. Tunjukkanlah kesalahan ini, seperti ini. Karena itu adalah mandat. Yakobus sangat jelas mengatakan, jika ada seseorang yang keluar jalur dari kebenaran ini, dan engkau menunjukkan kesalahannya, engkau menyelamatkan jiwanya dan menutupi pelbagai dosanya. Yakobus 5 ayat 19-20.